Baik, kali ini kita akan belajar mengenai diferensiasi sosial. Seperti yang sudah kita ketahui ya, dan sudah kita pelajari di materi tentang hakikat struktur sosial, diferensiasi sosial ini adalah salah satu bentuk dari struktur sosial menurut sosiolog asal Indonesia bernama Nasikun. Jadi menurut Nasikun, struktur sosial itu setidaknya dapat berbentuk ya, atau punya dua wujud. Yang pertama berbentuk atau berwujud diferensiasi, dan yang kedua adalah stratifikasi. Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu, mulai dari diferensiasi dan stratifikasi, bagaimana karakteristiknya dan bagaimana perwujudannya dalam kehidupan sosial. Nah, nanti di subbab terakhir, pembahasan terakhir, kita baru akan lebih intens belajar mengenai konsep kesetaraan harmoni sosial ya, termasuk di dalamnya ada multikultural juga. Tapi setidaknya di bab 3 ini, ketika kita belajar tentang keharmonisan ya, kesetaraan, ada beberapa key point atau key konsep ya, konsep-konsep kunci seperti struktur sosial, diferensiasi sosial, dan stratifikasi sosial yang harus kita pahami ya. Baik, kita awali pembahasan diferensiasi sosial dari definisi. Tapi di sini saya mengharapkan teman-teman yang belajar tidak menghafal definisinya ya, tapi memahami definisinya. Karena dengan memahami kita jauh lebih masuk ya, materinya jauh lebih mudah masuk ketimbang kita menghafalkan secara tekstual definisi-definisi dari konsep-konsep sosiologis, termasuk diferensiasi sosial. Nah, di subbab atau pembahasan mengenai struktur sosial sudah sempat disinggung mengenai apa itu diferensiasi sosial ya, secara definisi dan juga stratifikasi sosial. Sederhananya adalah di pembahasan sebelumnya, diferensiasi sosial adalah suatu wujud struktur sosial yang ditandai atau dapat dilihat secara horizontal ya. Jadi struktur sosial dengan karakteristik horizontal. Nah, seperti apa horizontal yang dimaksud ya? Nah, kita akan coba pahami konsepnya. Nah, sebenarnya kita bisa lacak dari istilah diferensiasi itu sendiri ya. Bahwa diferensiasi itu ya kita bisa ambil kata dasarnya dalam bahasa Inggris itu different ya, berbeda, atau istilahnya kita sederhanakan saja menjadi pembedaan. Jadi dari different ya menuju diferensiasi yang artinya adalah pembedaan. Nah, kalau ditambahkan sosial berarti ya pembedaan sosial atau pembedaan masyarakat gitu ya. Sehingga poin utamanya dalam diferensiasi sosial adalah perbedaan ya, bukan persamaan tapi perbedaan. Nah, diferensiasi sosial ini juga bisa kita pahami sebagai klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang sama atau sejenis. Jadi dalam masyarakat, kalau kita perhatikan, masyarakat itu sebenarnya sangat heterogen ya. Kita bisa lihat banyak perbedaan. Paling mudah ya seperti suku bangsa, itu paling mudah ya. Agama, meskipun perbedaan yang dimaksud tidak hanya itu. Tentu ada perbedaan budaya, tradisi, cara berpikir ya, ideologi juga, termasuk gender ya, jenis kelamin banyak sekali ya. Cuma yang paling sederhana biasanya kita jumpai adalah suku bangsa misalnya, atau agama. Nah, dalam struktur sosial yang berwujud horizontal ya, atau dalam diferensiasi sosial, perbedaan-perbedaan ini sebenarnya sama atau sejenis, sifatnya tuh sama atau sejenis. Sama dalam arti sejajar ya. Makanya teman-teman bisa perhatikan satu ilustrasi yang saya tampilkan paling bawah itu ya. Nah, kembali lagi pada istilah horizontal. Jadi horizontal yang dimaksud ini sejajar, mendatar. Jadi kalau misalnya saya kasih ilustrasi ya, baik masyarakat Jawa, masyarakat Sunda, atau masyarakat Dayak, meskipun mereka secara karakteristik berbeda, tapi dalam bingkai negara Indonesia posisinya sama sebenarnya. Sama-sama menjadi warga negara, sama-sama menjadi
masyarakat Indonesia ya, anggota masyarakat Indonesia, dan juga sama di hadapan hukum dan seterusnya. Jadi tidak, perbedaan-perbedaan ini sifatnya tidak vertikal dalam arti ada kelas atas, kelas bawah, atau kelas menengah, kelas bawah, tidak ada. Dalam diferensiasi sosial ya, anggota masyarakat yang ada di dalamnya dalam kehidupan sosial itu sejajar, meskipun mereka secara karakteristik ciri-ciri itu berbeda. Agamanya beda, sukunya beda, cara berpikirnya beda, budayanya beda, tradisinya beda. Tapi basically sebenarnya mereka ini sejajar ya, termasuk kita, misalnya kita suku Jawa atau suku Sunda gitu. Antara kita dengan orang Asmat itu sejajar, sama-sama sebagai warga negara Indonesia. Antara kita orang Jawa dengan suku Bugis misalnya, sama saja. Meskipun karakteristik kita berbeda, meskipun standar sopan santun baik buruk mungkin berbeda, tapi tetap saja pada dasarnya kita itu sama, sejajar. Posisinya tidak ada yang lebih tinggi. Jadi tidak ada mentang-mentang kita di Jawa maka posisi sosial kita atau status sosial kita lebih tinggi dari teman-teman saudara-saudara yang ada di Sulawesi misalnya. Tidak bisa. Ya, kita tetap sejajar, sama secara sosial ya, duduk sama tinggi gitu ya. Jadi perbedaan-perbedaan ini ketika dia dibingkai dalam satu bingkai besar, misalnya negara atau masyarakat atau provinsi misalnya, nah istilah sosiologisnya biasanya disebut sebagai kemajemukan sosial. Nah, kemajemukan sosial itu satu kondisi di mana kehidupan sosial dalam suatu ruang, misalnya kayak kabupaten, kota, provinsi atau bahkan negara, itu banyak karakteristik yang berbeda-beda, banyak perbedaannya ya, tapi mereka sama, sejajar, setara. Nah, itu yang disebut sebagai diferensiasi sosial atau kemajemukan sosial. Jadi saya ulangi lagi, diferensiasi sosial itu satu struktur sosial di mana masing-masing anggota masyarakat, meskipun mereka punya perbedaannya masing-masing, punya karakteristiknya masing-masing, pada dasarnya berada dalam posisi yang sama, berada dalam posisi yang setara, berada dalam posisi yang sejajar. Ya, meskipun kita suku Jawa, teman kita suku Sunda, guru kita orang Dayak, sebenarnya pada dasarnya kita sama-sama sebagai warga negara Indonesia, sama-sama sebagai masyarakat Jakarta misalnya. Nah, misalnya kalau warga-warga perkotaan itu biasanya heterogenitasnya atau karakteristik masyarakatnya jauh lebih banyak gitu dibanding misalkan masyarakat desa yang mayoritas misalnya masih satu suku, masih satu etnis. Tapi bagi masyarakat perkotaan, apalagi Jakarta, itu kita bisa jumpai banyak suku, banyak etnis ya. Tapi sebenarnya masing-masing dari kita tuh posisinya sama secara sosial. Jadi itu yang dimaksud dengan diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah satu struktur sosial di mana anggotanya itu berbeda-beda tetapi posisinya setara atau sejajar. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, diferensiasi sosial itu sebenarnya bentuk atau wujudnya banyak ya. Banyak. Nah, setidaknya ada beberapa bentuk, ada beberapa wujud yang akan saya jelaskan buat teman-teman di sini ya. Yang pertama adalah diferensiasi ras. Jadi, ras itu adalah kelompok manusia yang memiliki ciri fisik bawaan yang sama. Sederhananya adalah dalam kehidupan sosial itu tidak ada ras tunggal. Masing-masing dari kita itu punya ras yang macam-macam. Tapi posisi sosialnya tetap sama. Ya. Posisi sosialnya tetap sama, setara, sejajar. Jadi meskipun kita dari Mongoloid ya, atau tetangga kita dari Negroid misalnya, sebenarnya secara sosial itu sama. Ya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, nanti bagaimana Pak kalau ada kasus-kasus seperti rasisme di Amerika Serikat atau di Indonesia sebagian juga, di mana ras-ras tertentu tuh cenderung tersubordinasi waktu kita belajar masalah sosial. Ras-ras tertentu kena stereotip ya, misalnya. Nah, itu nanti berarti struktur sosialnya bukan lagi diferensiasi bentuknya, tapi sudah stratifikasi. Karena sudah ada yang di bawah, ada yang di atas juga. Nah, itu nanti kita bahas di subbab atau materi berikutnya.
Tapi kalau kamu menjumpai atau kita menjumpai satu kondisi masyarakat ya, entah di provinsi, entah di kabupaten, entah di desamu, entah di RW-mu misalnya, mereka tuh banyak rasnya tuh banyak. Ya, rasnya itu banyak. Nah, bedanya sama etnis apa, Pak? Kalau ras itu urusannya dengan ciri fisik ya. Jadi misalnya kulitnya agak lebih gelap atau agak lebih terang misalnya, atau rambutnya seperti apa karakteristiknya. Nah, itu ras. Tapi kalau etnis itu sudah kaitannya dengan kebudayaan. Ya, nilai norma itu sudah masuknya ke etnis. Ya, atau suku, biasanya etnis sama dengan suku bangsa. Gitu. Jadi kalau kamu menjumpai satu situasi sosial, satu kondisi masyarakat di lingkungan manapun, ketika di dalamnya banyak ras, tapi hidupnya harmonis, itu berarti struktur sosialnya, karakternya tuh diferensiasi. Ya. Jadi meskipun berbeda-beda, tapi tetap sama, sederhananya begitu. Nah, ras ini sebenarnya bisa disebabkan, kenapa sih ras itu beda-beda, Pak? Ras itu bisa beda-beda setidaknya karena ada 3 faktor ya. Yang pertama kondisi geografis, yang kedua kondisi ya bisa dari makanan, dan yang terakhir adalah perkawinan ya, atau istilah lainnya amalgamasi waktu kita belajar tentang nilai norma mungkin ya. Nah, kenapa ras-ras ini bisa berbeda? Tentu ada dinamika-dinamika di dalamnya. Nah, sosiologi biasanya yang lebih bisa menjelaskan tuh di mata pelajaran atau ilmu antropologi yang spesifik belajar tentang manusia, tentang budaya. Sebagian dipelajari juga di sejarah ya. Jadi kenapa ras kok bisa beda-beda ya? Karena ada misalnya perjalanan-perjalanan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa tertentu ke wilayah bangsa yang lain, kemudian melakukan interaksi, kemudian melakukan perkawinan, misalnya kemudian melahirkan persebaran ras ya. Ya, kenapa orang Cina, orang Tiongkok bisa ada di mana-mana? Ya karena mereka melakukan mobilitas, mereka melakukan perjalanan-perjalanan ya. Kondisi geografis, iklim ya, kenapa orang-orang di negara tertentu punya kulit yang lebih gelap daripada di negara yang lain ya, karena kondisi iklimnya yang berbeda. Misalnya karena kalau di Eropa lebih ada musim dingin dan seterusnya, tapi di sebagian negara yang lain musim panasnya jauh lebih lama misalnya. Nah, itu bisa berpengaruh ya. Nah, tapi yang paling mudah itu sebenarnya kenapa ras bisa berbeda-beda, karena ada perkawinan ya. Perkawinan antar ras, antar bangsa itu menyebabkan persebaran ras itu semakin luas. Nah, jenis-jenis ras kita sebenarnya nggak akan lebih detail ya belajar tentang ras, karena itu nanti jadi wilayahnya antropologi, ilmu antropologi atau teman-teman yang belajar sejarah. Tapi ada beberapa tokoh yang mengemukakan teorinya mengenai pembagian ras ya di dunia. Misalnya teorinya Ralph Linton yang mengatakan bahwa ras itu setidaknya ada 3 besar ras ya. Jadi ada ras Mongoloid ya, yang kedua Kaukasoid, dan yang ketiga Negroid. Jadi Mongoloid ini ada Asia ya, Asia nanti dibagi lagi ada kelompok atau subras ya, subras Tionghoa dan Melayu. Tionghoa itu ya yang seperti di Jepang, Tiongkok, Taiwan atau Vietnam. Nah, kalau yang Melayu ya seperti Indonesia, Malaysia atau Filipina. Nah, ada juga ras Mongoloid asli orang Amerika sebelum banyak pendatang-pendatang di Amerika. Jadi orang-orang Indian asli Amerika itu dikategorikan Linton sebagai ras Mongoloid. Tapi kok sekarang berbeda, Pak, di Amerika? Ya, Amerika sekarang sudah jadi negara dengan banyak ras dan banyak etnis ya. Jadi kamu mau cari orang-orang dari penjuru negara manapun, hampir sebagian besar ada di Amerika Serikat. Nah, yang kedua Kaukasoid, ini mungkin kita bisa jumpai di Eropa ya, Eropa, kemudian sebagian di Timur Tengah dan sebagian di India. Jadi orang-orang seperti India, jadi India nggak masuk ke ini ya, Mongoloid ya. Jadi kalau Mongoloid kita bisa lihat kayak orang-orang Tiongkok ya, orang-orang Indonesia. Tapi kalau orang-orang India dia rasnya lebih dekat ke Kaukasoid. Jadi
ada sebagian ras Arya di dalamnya ya, yang juga kalau kita belajar sejarah itu juga ada di Eropa. Ya, orang-orang Timur Tengah yang mancung-mancung itu, yang hidungnya panjang-panjang misalnya, itu tergolong Kaukasoid. Dan yang terakhir ras Negroid. Ras Negroid kita bisa jumpai ya di benua Afrika yang paling mudah ya. Jadi itu jenis-jenis ras menurut Ralph Linton. Nah, berikutnya klasifikasi ras menurut A.L. Kroeber ya. Ini lebih banyak lagi ya. Dia mengklasifikasikan menjadi 5 ras besar ya. Yang pertama Australoid. Australoid itu orang-orang Australia asli ya. Jadi suku-suku aborigin. Loh, Pak, sekarang Australia kok mirip kayak orang Eropa ya? Karena ada imigran-imigran Inggris dan seterusnya yang mulai masuk ke Australia. Sama seperti Amerika Serikat ya. Nah, Mongoloid tentu ada Asiatik ya, misalnya Asia Timur ya, orang-orang Tiongkok ya, ada yang Malayan, Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Amerika. Amerikanya bukan Amerika yang hari ini ya, tapi yang orang asli kayak aborigin di Australia, jadi orang-orang Indian. Yang ketiga ada Kaukasoid ya. Kaukasoid kita bisa lihat orang-orang Eropa dan sebagian orang-orang Timur Tengah seperti Armenia, Arab, Iran, lalu Indik ya. Jadi ada Nordik di Eropa, ada Alpin di Eropa juga, Eropa Timur ya, seperti Rusia dan negara-negara pecahan Uni Soviet ya. Terus di Mediterranean jadi Timur Tengah, dan Indik itu India dan sekitarnya lah, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. Dan yang keempat ada ras Negroid ya. Ras Negroid kita bisa lihat ada Afrikan ya, Negrito, Melanesian itu yang ada di Papua ya. Afrika Negrito kita bisa jumpai di Afrika. Nah, kata Kroeber ada juga ras-ras khusus seperti Bushman, Veddoid, Polynesian, dan Ainu. Nah, dalam kajian tentang sosiologi etnis, sebenarnya istilah ras itu secara keilmuan bermasalah, tapi ini sebenarnya sudah materi di bangku perkuliahan ya, tentang kritik-kritik teori itu. Tapi kalau teman-teman SMA sebenarnya tidak perlu sejauh itu sih. Yang penting teman-teman bisa tahu bedanya ras dengan etnis atau suku bangsa, terus kenapa masing-masing anggota masyarakat dengan ras-ras yang berbeda ini bisa harmonis. Oh, berarti struktur sosialnya ini sifatnya horizontal nih, karena ada diferensiasi gitu. Jadi semacam itu. Tapi sebenarnya sebagai pengetahuan aja buat teman-teman, istilah ras itu dalam asosiasi sosiologi di Amerika misalnya, yang saya baca terakhir ya, ada satu publikasinya di tahun, sebenarnya udah lama sih, mungkin baru diterbitin kayaknya tahun 2018. Itu sedikit bermasalah dengan istilah ras. Karena ada kasus-kasus tentang rasisme ya. Jadi istilah ras ini dianggap terlalu diskriminatif dan hierarkis gitu. Ya, karena kalau kita bicara ras, misalnya ada Mongoloid, ada Negroid, itu asumsi di publik, di masyarakat seolah-olah Mongoloid lebih baik dari Negroid, atau Kaukasoid lebih baik dari Negroid, atau Kaukasoid lebih baik dari Mongoloid. Sehingga istilah ras itu seringkali diubah istilahnya atau diganti dengan istilah etnis biasanya. Karena kalau kita menggunakan istilah etnis itu relatif nuansanya lebih setara dibanding istilah ras. Ya tentu kenapa ras ini sedikit bermasalah secara istilah akademis, karena ada banyak ini ya, di samping kasus-kasus rasisme di era abad 20-21 misalnya, kasus-kasus lama ya seperti genosida waktu Perang Dunia Kedua dan beberapa genosida lainnya itu masih membekas ya nuansa traumatiknya dalam perbincangan warga global gitu. Sehingga istilah ras ini kadang dianggap terlalu bermasalah. Tapi buat teman-teman ini sekilas pengetahuan aja, karena dalam dinamika kajian sosiologi global itu terus berkembang ya. Termasuk apakah kita masih bisa menggunakan kata ras atau kita lebih baik menggunakan kata etnis untuk membahas perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat.
Nah, berikutnya adalah diferensiasi etnis atau diferensiasi suku bangsa. Nah, diferensiasi suku bangsa itu artinya ya ada banyak suku bangsa, ada banyak etnis dalam struktur sosial tertentu, tapi posisinya setara, ya, posisinya sejajar. Nah, etnis ini merupakan hasil dari sistem kekerabatan yang lebih luas daripada ras ya. Kalau ras itu terbatas ciri-ciri fisik, tapi kalau etnis itu sudah lebih luas. Dia bisa ada sistem budayanya, ada sistem tradisinya, ada sistem nilai normanya, ada sistem agamanya, sistem religiositasnya. Jadi ini lebih luas dari konsep ras. Nah, etnis ini percaya bahwa mereka memiliki ikatan darah dan berasal dari nenek moyang yang sama. Jadi kenapa kita yang satu etnis, satu suku bangsa itu merasa terikat ya, merasa dekat, merasa intim. Saya sebagai orang Jawa merasa dekat kalau ketemu orang Jawa, teman-teman yang punya darah Minangkabau atau darah Batak merasa kalau sama-sama ketemu orang yang satu marga misalnya itu kenapa kayaknya lebih akrab, lebih dekat. Itu karena ada nuansa atau rasa ikatan darah, merasa satu nenek moyang misalnya, merasa satu budaya, merasa satu tradisi. Nah, itu yang kita pelajari di bab 1 sebagai kelompok sosial ya. Kenapa lahir kelompok sosial? Karena ada perasaan-perasaan itu. Perasaan sama, perasaan kebersatuan ya. Jadi diferensiasi etnis semacam itu. Jadi dalam kehidupan sosial, ketika kamu menjumpai banyak perbedaan etnis ya, tapi mereka berada dalam satu situasi yang setara atau sejajar, nggak ada yang merasa lebih superior, tidak ada yang merasa inferior. Nah, maka struktur sosialnya itu sifatnya atau bentuknya adalah diferensiasi. Ya, diferensiasi itu sederhananya tadi ya, berbeda-beda, banyak perbedaan, tapi posisinya setara atau sejajar. Ini yang akan saya ulang-ulang ya, supaya teman-teman bisa paham. Nah, berikutnya adalah diferensiasi klan. Jadi dalam masyarakat selain ada perbedaan-perbedaan ras, ada perbedaan-perbedaan etnis, juga ada perbedaan klan. Klan ini lebih kecil ya, skupnya lebih kecil daripada etnis dan ras. Ya, klan ini sering disebut sebagai kerabat atau keluarga besar atau keluarga luas atau extended family. Jadi ini lebih eksklusif daripada etnis atau ras ya. Jadi klan ini juga merupakan kesatuan keturunan, kepercayaan, dan tradisi. Klan itu sederhananya kalau kita lihat setidaknya dua budaya ya. Yang pertama adalah matrilineal. Jadi klan ini setidaknya paling mudah itu dibedakan menjadi dua bentuk. Ada yang dibawa dari garis keturunan ibu dan ada yang dibawa dari garis keturunan bapak. Ya, kalau yang dari ibu itu istilah sosiologisnya namanya matrilineal. Kalau dari bapak istilah sosiologisnya disebut sebagai patrilineal. Nah, klan dengan karakteristik matrilineal itu bisa kita jumpai dalam masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat misalnya. Nah, ada klan-klan seperti Caniago, Piliang, Sikumbang, Melayu, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan klan dengan karakteristik patrilineal kita bisa jumpai dalam masyarakat Batak ya, Sumatera Utara dengan marga-marganya seperti Ginting, Sembiring, Tarigan, Nasution, Harahap, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lebaran menjumpai kita punya satu marga atau kita punya satu, biasanya tuh kalau keluarga-keluarga tertentu tuh punya ini ya, punya nama sematan khas ya. Misalnya kalau keluarga-keluarga keturunan Arab misalnya Asegaf ya atau Al-Hadar misalnya dan seterusnya. Nah, itu juga klan ya. Klan satu keturunan siapa misalnya. Atau kita punya klan sendiri satu keturunan kakek kita itu. Ada nama-nama khusus di akhir yang sama ya. Misalnya Kusuma atau siapa atau Wira atau siapa.
Jadi klan ini nggak sekedar harus Batak ya Pak, atau harus Minangkabau ya Pak, nggak juga. Yang tidak punya semacam apa ya, dibuat secara sengaja misalnya, atau kita nanti mau bikin keluarga atau pengen punya keluarga dengan keterikatan tertentu, kita kasih nama-nama khusus ya di akhir namanya, itu bisa disebut sebagai klan. Atau keluarga besar kita itu bisa dikatakan sebagai klan. Ya misalnya keluarga siapa, bapak siapa, bapak Adi atau bapak Dimas misalnya, itu juga bagian dari klan sebenarnya. Nah, atau kalau kita nonton Naruto itu ada Uchiha, ada Senju, ya, ada Hatake misalnya, itu klan. Ada klannya itu siapa ya? Neji itu apa? Hyuga misalnya. Itu klan. Jadi satu keluarga besar semacam itu. Jadi ada Senju, ada Uchiha, ada Uzumaki, ya kan? Ada Hyuga. Nah, itu klan. Nah, kalau kita lihat secara fiksi itu di Naruto kan, kalau Uzumaki dia punya karakteristik cakranya besar misalnya. Kalau Uchiha dia punya karakteristik itu Sharingan-nya misalnya. Nah, sama di kehidupan sosial juga begitu. Kalau Piliang, Sanyago karakteristiknya dia keturunan dari ibu misalnya. Garis keturunannya ditarik dari ibu. Nah, nanti ada konsekuensi atau impact sosial, misalnya soal warisan, soal pernikahan. Ya, kalau mau menikah, siapa yang lamar, laki-laki atau perempuan? Nah, itu hal yang sama. Ya, seperti di Jawa juga ada klan-klannya, cuma mungkin tidak secara spesifik ya punya marga seperti Batak ya. Tapi keluarga-keluarga besar keraton misalnya di Solo atau di Jogja, itu keluarga besarnya yang diningrat itu kita bisa sebut sebagai klan juga. Tapi keluarga besarmu juga itu bisa disebut sebagai klan. Jadi itu yang dimaksud dengan diferensiasi klan. Ada lagi diferensiasi yang lain ya, tentu ada diferensiasi agama ya, agama-agama berbeda, ditambah kita mungkin tahu ada fenomena tentang penghayat kepercayaan seperti Sunda Wiwitan, ya Saminisme dan Kejawen misalnya. Tapi mereka tuh relatif setara ya. Sebenarnya meskipun agamanya beda-beda, tetap sama sebagai warga negara Indonesia, sama sebagai warga Jakarta misalnya, gitu ya. Pada dasarnya setara gitu. Kalau tidak setara berarti struktur sosialnya bukan diferensiasi tapi stratifikasi. Ya, nanti bagaimana dinamikanya, ada konflik kah, ada apakah? Nah, itu nanti bisa kita diskusikan ya. Nah, yang berikutnya ada diferensiasi jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu ya sederhana, ada laki-laki, perempuan, tapi kita bisa luaskan lagi, biasanya bentuknya bukan jenis kelamin tapi diferensiasi gender. Ya, gender. Dalam kebudayaan tertentu, gender itu tidak hanya maskulin dan feminin, tapi ada gender-gender lain ya. Jadi meskipun tubuhnya laki-laki, secara organ-organ reproduksinya laki-laki, orientasi seksualnya juga khas laki-laki, tapi perawakannya misalnya identitas gender sosialnya perempuan. Dia suka dandan misalnya, atau dia suka menggunakan aksesoris yang feminin gitu. Begitu juga sebaliknya dengan perempuan. Atau di era-era kontemporer ya, hari-hari ini itu biasanya kita bisa lihat seperti LGBT atau fenomena non-biner. Non-biner itu di mana individu tidak mengidentifikasi sebagai laki-laki dan tidak mengidentifikasi sebagai perempuan. Non-biner. Nah, ini nanti bisa kita diskusikan nih. Bagaimana kita menyikapi fenomena-fenomena semacam itu. Non-biner, LGBT, terlepas dengan pro kontranya ya, setuju tidak setuju, tapi kita perlu benar-benar jernih melihat perbedaan-perbedaan ini. Kenapa terjadi konflik, kenapa terjadi diskriminasi, kenapa terjadi persekusi terhadap kelompok-kelompok ini. Sebenarnya problem utamanya apa sih? Sebenarnya jalan tengah yang bisa kita tempuh apa sih? Nah, itu yang akan kita diskusikan nanti ya. Yang berikutnya ada diferensiasi profesi ya. Profesi artinya dalam kehidupan sosial itu profesi banyak sekali. Apalagi waktu kita belajar kelompok sosial itu
antara masyarakat perkotaan dengan pedesaan itu punya karakteristik yang berbeda. Di mana masyarakat pedesaan tidak ada pembagian kerja atau sederhana, pembagian kerjanya sederhana. Satu orang bisa memainkan banyak peran seperti yang saya bilang ya. Kiai itu di desa bisa memainkan, dia bisa jadi psikolog, dia bisa jadi kiai, dia bisa jadi guru, jadi orang tua juga, dan masih banyak lagi. Tapi kalau di perkotaan, ya psikolog, gangguan psikologis diurus psikolog, ya kan? Gangguan kesehatan diurus oleh dokter, gangguan keamanan diurus oleh polisi dan seterusnya. Jadi pembagian kerjanya jauh lebih kompleks ya, jauh lebih banyak. Nah, sama kehidupan sosial tuh banyak pekerjaan-pekerjaan, banyak profesi-profesi, tapi sebenarnya secara sosial itu statusnya sama. Ya, statusnya setara, sejajar. Kok bisa ada ketidaksejajaran, kok bisa ada hierarki yang jadi dokter merasa lebih tinggi dari yang jadi petani dan seterusnya. Nah, berarti struktur sosialnya bukan diferensiasi, tapi stratifikasi. Jadi semacam itu ya. Jadi diferensiasi sosial ini adalah struktur sosial yang menghendaki banyaknya perbedaan tapi dibingkai dalam kesetaraan, kesejajaran. Perbedaan bukan menjadi masalah yang harus dipermasalahkan, sesuatu yang harus dipermasalahkan. Karena pada dasarnya secara sosial itu kita berada dalam status yang sama. Ya, baik kita rasnya apa saja, kelompok etnisnya apa saja, bekerja sebagai apa saja, punya identitas gender apa saja, sebenarnya secara sosial status kita sama, sehingga kita tidak punya alasan sebenarnya untuk ribut-ribut, untuk berkonflik gitu ya. Nah, ini yang bisa kita petik hikmahnya dari diferensiasi sosial. Jadi kalau kita berada dalam satu situasi sosial, situasi masyarakat, kita kuliah di Semarang, kita kuliah di Jakarta, kita kuliah di Amerika Serikat, kita perlu pahami dulu struktur sosialnya tuh sifatnya apa nih. Dia stratifikasi atau diferensiasi, sehingga kita nanti bisa positioning tadi ya. Kalau diferensiasi berarti kita harus saling menghargai meskipun kita berbeda-beda. Kalau stratifikasi nanti seperti apa kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Saya kira itu ya untuk materi tentang diferensiasi sosial. Selebihnya teman-teman bisa baca sumber-sumber dan literatur-literatur lain mengenai diferensiasi sosial.